Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmiati, salah satu peserta diklat calon kepala sekolah dari SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin dengan nomor peserta B12. Kali ini saya akan menyampaikan laporan on the job training 2 saya yang isinya merupakan pemaparan mengenai rencana proyek kepemimpinan, supervisi, dan peningkatan kompetensi selaku kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Belakang dari kegiatan ini, yang pertama adalah Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, dan yang kedua Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah melalui AKPK, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui supervisi akademik kepada guru. Dan inilah hasilnya. Hasil dari pelaksanaan on the job training 2 yang diharapkan dapat tercapai. Sekolah yang dijadikan sebagai sekolah mentor bagi saya adalah yang pertama sekolah saya sendiri, yaitu SD Islam Terpadu Ukhuwah, dan yang kedua adalah SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Untuk profil SD Islam Terpadu Ukhuwah bisa dilihat visi dan misinya pada layar berikut. Kemudian tujuan didirikannya SD Islam Terpadu Ukhuwah bisa dilihat. Dan untuk SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin juga memiliki visi dan misi tersendiri. Bisa dilihat pada gambar. Serta tujuan didirikannya SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Untuk rencana proyek kepemimpinan, rencana proyek kepemimpinan ini berjudul Peningkatan Keterampilan Kolaboratif Siswa melalui IHT Pemanfaatan Penilaian Otentik di SD Islam Terpadu Ukhuwah. Saya mengangkat judul ini dikarenakan berdasarkan rapot mutu dari SD Islam Terpadu Ukhuwah, standar proses itu memiliki kategori menuju SNP 4, sehingga saya mengambil standar ini sebagai judul RPK saya. Dalam RPK ini terdiri atas persiapan, pelaksanaan, monef, dan kemudian rencana tindak lanjut. Pada bagian persiapan, alhamdulillah semua hasilnya berada di kategori amat baik. Kemudian pada aspek pelaksanaan, semua indikatornya juga menghasilkan kategori amat baik. Untuk monef sendiri ada beberapa instrumen yang saya jadikan sebagai instrumen untuk monef, dan alhamdulillah dari 6 instrumen monef ini hanya 1 yang berada di kategori baik, sedangkan yang lainnya berada di kategori amat baik. Sehingga saya merasa bahwa pelaksanaan RPK ini membawa dampak yang baik bagi guru dan nantinya juga diharapkan bagi siswa. Kemudian untuk grafik pretest dan posttestnya, pemahaman guru mengenai pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan penilaian otentik juga mendapatkan peningkatan dari grafik pretestnya awalnya 46,35 meningkat menjadi 83,69. Dan diharapkan setelah RPK ini dilakukan, maka akan ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan membuat RPP berbasis kolaboratif lengkap dengan instrumen penilaian otentiknya yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian adanya supervisi teman sejawat yang juga akan dilakukan oleh guru untuk mengimplementasikan RPP berbasis kolaboratif tadi beserta dengan penilaian otentiknya. Penilaian otentik, maka ini lebih bermakna gitu ya, atau lebih utama sebenarnya yang bisa kita buat untuk mengambil penilaian kepada siswa-siswa kita. Nah, kemudian untuk berikutnya ketika penerapan penilaian otentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria instrumen penilaian, instrumen ini kan ini kami dari kelompok 2 mencoba membuat penilaian sikap dan keterampilan. Yang pertama, sikap tanggung jawab, karena tadi prakteknya pakai api-api, pakai panas panas. Kemudian alatnya juga banyak sih ya. Untuk penilaian ada 4 tentang, ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Visi guru Yunua
yaitu 5 Hubaib bin Adi dan 5 Ummu Salamah. Nah, untuk capaian perkembangan hasil supervisi, ada 2 aspek yang saya ukur, yaitu dalam aspek RPP dan dalam aspek proses, di mana dalam supervisi ini dilakukan 2 kali siklusnya, siklus 1 dan siklus 2. Dan alhamdulillah dalam aspek RPP terjadi peningkatan sebanyak 27,27%, dan pada aspek proses juga terjadi peningkatan yaitu 32,5%. Dapat dilihat pada grafik di atas adanya peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2, baik pada saat pra-observasi, observasi, maupun pada saat pasca observasi. Nanti pergerakannya bagaimana? Naik dan coba. Kegiatan terakhir adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, di mana saya melakukan wawancara dan observasi secara langsung ke sekolah mentor 2, yaitu SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Kepala sekolah SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin, beliau bernama Bapak Suryan Hussein, dan beliau memiliki pengalaman kerja yang panjang, di mana beliau sudah bergabung ke SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin ini sejak tanggal 10 April 1991. Ada juga beberapa pengalaman kerja beliau, bisa dilihat pada slide. Pelaksanaan peningkatan kompetensi ini saya lakukan berdasarkan hasil AKPK saya, di mana pada 5 kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, saya berada di indikator di bagian kompetensi manajerial itu berada pada grade paling rendah. Hal inilah kemudian menjadi topik utama diskusi ataupun wawancara saya kepada Bapak Suryani Hussein. Dan dari wawancara tersebut saya mendapatkan beberapa poin penting yang dapat saya gunakan nantinya sebagai pembelajaran bagi saya untuk nantinya melakukan peran sebagai kepala sekolah. Hasil peningkatan kompetensi bisa dilihat pada gambar. Dari pelaksanaan kegiatan on the job training 2 ini, yang pertama adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Yang kedua, meningkatnya kompetensi akademik calon kepala sekolah melalui AKPK. Dan yang ketiga, meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah melalui supervisi akademik kepada guru. Dan saran-sarannya adalah yang pertama, hendaknya kepala sekolah itu konsisten melakukan proyek kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang kedua, kepala sekolah hendaknya dapat konsisten untuk melakukan supervisi kepada guru. Dan yang ketiga, syarat untuk peserta diklat calon kepala sekolah pada umumnya, mudah-mudahan apa yang didapatkan itu nantinya bisa diterapkan ketika kita menjadi kepala sekolah. Apa ya Pak yang biasanya coba yang perhatian kepada guru dan karyawan di sekolah?
Demikian paparan laporan on the job training 2 saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.